Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwafillah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dan saat ini kita masuk di penghujung dari bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan, memberikan kita taufik dan hidayahnya agar tetap istiqamah sampai akhir dari bulan Ramadan ini untuk mengisinya dengan nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan ini atau pembahasan kita berkaitan dengan hal yang memang sangat ditunggu-tunggu dari kebanyakan kaum muslimin di negeri kita. Ini tentang masalah THR, ya. Tapi THR yang akan kita bahas ini tentu tentang bagaimana tips berhari raya, gitu, bukan masalah tunjangan hari raya. Karena tips berhari raya jauh lebih penting buat kaum muslimin di negeri kita saat ini daripada tunjangan hari raya. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan erat dengan masalah ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan erat dengan masalah peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini berhari raya atau melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha dengan ritual-ritual atau acara-acara atau peribadatan-peribadatan yang mereka anggap, ya, dalam tanda kutip tentunya, itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentu bagi kita seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala sangat miris sekali, sangat prihatin sekali dengan kondisi yang ada saat ini. Kenapa demikian? Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tentu mengerti dengan benar bahwa Islam datang dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencakup seluruh hal yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yang dengannya peribadatan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita pahami, kita pelajari dari bagaimana seharusnya seorang muslim dalam berhari raya, ya, baik itu masalah hari raya Idul Fitri yang insyaallah sebentar lagi akan kita temui, atau hari raya Idul Kurban atau yang kita kenal dengan Idul Adha, ya, yang kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kaum muslimin, ya, hari di mana mereka bergembira, hari di mana mereka
bersenang-senang dalam hal-hal yang dibolehkan, ya, hal-hal yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya israf, berlebih-lebihan dalam melaksanakan kesenangan tersebut. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi 2 hari raya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Tentu yang pertama sebelum kita melaksanakan untuk menutup ibadah saum Ramadan kita, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk membayar zakatul fitr, ya, sebelum pelaksanaan hari raya. Jadi hari raya diawali dengan pembayaran zakatul fitr, ya, memberi makan 1 sa', ya, dari bahan-bahan pokok, apakah itu kurma, gandum, atau yang bahan pokok di negeri-negeri kaum muslimin berada, apa saja. Kalau di tempat kita mungkin bahan pokoknya adalah beras, ya, atau kita sebut nasi, ya. Mengeluarkan itu tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan hal-hal yang mungkin saja kita lakukan kelalaian pada saat melaksanakan saum Ramadan, ya. Kelalaian dalam melaksanakan saum Ramadan itu insya Allah akan ditutupi dengan kita mengeluarkan zakatul fitr, ya, zakat sebelum pelaksanaan hari raya. Jadi sebenarnya disunnahkan dibayarkan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, ya, itu yang disunnahkan. Tapi diperbolehkan oleh para ulama di hari-hari menjelang, ya, apakah 2 hari atau seminggu sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, ya, diwajibkan setiap kaum muslimin untuk mengeluarkan zakatul fitr. Dan zakat ini wajib atas kaum muslimin yang merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak, ya, semuanya wajib mengeluarkan zakatul fitr. Tentu kalau anak-anak ini menjadi tanggungan dari orang tuanya, ya. Ini hal yang pertama yang sebelum kita melaksanakan Idul Fitri. Jadi jangan sampai kita melaksanakan Idul Fitri lupa membayar atau tidak membayar zakatul fitrnya. Yang kedua, ya, yang bagaimana sikap seorang muslim dalam berhari raya adalah yang kita kenal dengan bertakbir, ya. Takbir atau kita kenal mungkin bahasa kita takbiran, ya, dalam bahasa kita tentu, tapi dalam definisi syariat disebutkan dengan kata-kata takbir, ya, yakni hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat 185 surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangan bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan sampai akhir 29 atau 30 hari menggenapkannya. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhirnya Allah katakan hendaklah kalian mengagungkan Allah, ya, atas apa? Atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, atas hidayah kemampuan kita untuk melaksanakan dan menegakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi bentuk rasa syukur kita di akhir Ramadan ini setelah kita melaksanakan saum dan qiyam Ramadan adalah
membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan adalah murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami. Jadi ini bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat besar, bahwa kita bisa melaksanakan qiyamul Ramadan, siyamul Ramadan, dan ritual ibadah lainnya di bulan Ramadan, semuanya adalah karena petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam tafsir At-Tabari, kata-kata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dikatakan idza ra'al hilal fattakbir min haitsu yara hilal hatta yansariful imam. Ya. Jadi kapan waktu kita bertakbir? Ya, waktu kita mengucapkan takbir, maka dikatakan saat melihat hilal jatuhnya bulan Syawal. Ya, kalau kita melaksanakan ru'yatul hilal biasanya dilaksanakan tanggal 29. Ya, kalau sekarang bertepatan nanti hari Senin, ya, akan dilihat hilalnya. Apakah hilal terlihat atau tidak? Kalau terlihat, maka esok harinya adalah 1 Syawal, yakni hari raya Idul Fitri. Dimulai situlah maka kita disunnahkan untuk mengucapkan takbir. Ya, lafadznya bagaimana nanti kita lihat. Nah, itu mulai dari situ sampai kapan? Sampai selesai salat Idul Fitr. Ya, sampai imam selesai salat Idul Fitri. Ya, fit tariqul masjid, dikatakan di jalan-jalan menuju tempat salat ataupun di masjid-masjid dilaksanakan, dibolehkan kita untuk melaksanakan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini katakan kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, sifatnya atau sighah dari takbir yang dimaksudkan adalah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya, ia berkata Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini lafaz dari apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu lafadznya. Karena banyak lafadz, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an huma dikatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kalau dari Salman, ya, dikatakan wa an Abi Utsman An-Nahdi qala, dari Abi Utsman An-Nahdi ia berkata kana Salman radhiyallahu anhu yu'allimuna takbir. Ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengajarkan kami lafaz takbir dengan mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Nah, itu lafadznya segitu, ya. Jadi memang ada macam-macam lafaz takbir yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Selama ada riwayatnya, maka silakan yang mana saja kita mau mengucapkan takbir itu diperkenankan, ya. Jangan melafadzkan hal-hal yang tidak diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, ini juga bagian yang perlu kita tinjau dari kebanyakan biasa yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin saat ini, lafaz-lafaz takbir. Ya, ini apakah ada riwayatnya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain atau tidak? Ya, yang ada silakan digunakan. Ya, yang ada silakan dipakai. Inilah lafaz yang
mereka laksanakan, kita kerjakan saat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang muslim dalam berhari raya hendaklah ia melaksanakan salatul Aid, yakni salat 2 rakaat di pagi hari saat waktu hari raya. Dan pendapat yang sahih di sebagian, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ini tentu masalah fikih, yang kita harus lebih banyak lagi mengkaji, membaca dari pendapat-pendapat para ulama, mana yang lebih rajih. Kalau di sini dikatakan yang wajib, yang lebih rajih, yang lebih sahih adalah yang mengatakan, pendapatnya mengatakan salat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat, dikatakan dalam riwayat Imam dalam Sahih Bukhari, katakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id halafat tariq. Ini berkaitan dengan masalah datang dan pulangnya salat Idul Fitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang juga disunahkan dalam pelaksanaan itu. Pelaksanaan salat Idul Fitri atau salat Idul Adha, ada beberapa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama adalah datang dengan jalan waktu datang dan pulang dengan jalan yang berbeda, dengan jalan berbeda. Dan para sahabat mengatakan, para a'imah mengatakan, kenapa beliau mengatakan itu, melaksanakan itu, karena ingin banyak bertemu dengan para sahabatnya. Jadi ingin banyak bertemu dengan para sahabatnya. Beliau jalan di lewat satu jalan dan pulang dengan jalan yang lain, dengan jalan yang memutar. Jadi Rasulullah SAW biasa melaksanakan itu. Dilaksanakan salatnya tentu kita tahu tanpa adanya azan dan iqamah, dan tanpa adanya salat qabliyah dan ba'diyah. Dilaksanakan di musalla namanya, yakni di tengah lapang, di satu tempat yang lapang, yang itu dalam bahasa Arabnya disebut musalla. Jadi itu yang disunnahkan untuk melaksanakan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi jangan sampai nanti kalau melaksanakan salat itu di lapang, kita datang melaksanakan salat 2 rakaat. Jadi tidak disunahkan untuk itu. Jadi langsung duduk, dan tadi disunahkan untuk membaca, melafadzkan takbir, mulai dari rumah, di jalan, sampai di tempat waktu kita melaksanakan salat, sampai imam naik untuk melaksanakan takbir salat, memimpin salat berjamaah, baru selesai kita melafadzkan takbir. Dan tidak disunahkan untuk melafadzkannya secara berjamaah dengan cara dipimpin, gitu ya, dengan cara dipimpin oleh seseorang kemudian diikuti oleh orang lain. Tapi yang disunahkan adalah masing-masing membaca, melafadzkan takbir itu. Nanti kalau ada kesamaan atau kebersamaan di antara mereka, tidak mengapa hal tersebut. Tapi kalau dituntun oleh seseorang kemudian jamaah yang lain mengikuti, ini yang tidak ada petunjuknya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang lainnya yang berkaitan dengan perayaan hari raya adalah memakan sebelum keluar untuk pergi salat Idul Fitri. Kenapa ini dilaksanakan? Dikatakan ini untuk membedakan hari raya atau hari Idul Fitri dengan, atau bulan Syawal dengan bulan Ramadan sebelumnya. Karena kita sebelumnya melaksanakan sebulan penuh puasa
maka di hari itu untuk membedakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri, beliau memakan beberapa kurma. Tentu karena ini makanan beliau, ya makanan pokok dari bangsa Arab saat itu adalah kurma. Jadi beliau memakan kurma. Ya, jadi ini katakan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kulat tamarat. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari Idul Fitri kecuali dia dahului dengan memakan beberapa kurma. Beliau memakan beberapa kurma. Mungkin kalau di kita saat ini ya sunnah memang kalau ada kurma silakan makan kurma. Ya. Kalau ada ketupat ya boleh makan ketupat. Pokoknya disunahkan makan sebelum keluar untuk salat, melaksanakan salat. Ya, itu sunnahnya. Jadi itu untuk membedakan bulan Ramadan dengan bulan selain Ramadan. Kemudian sunnah yang lainnya yang dilaksanakan di hari Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri adalah mandi, ya, pada hari itu. Jadi berhias dan mandi. Dan ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika ingin melaksanakan itu. Umar radhiyallahu an datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya baru membeli baju, jubah. Ya, apakah saya boleh menggunakan di hari ini?" Maka diperkenankan oleh Rasulullah SAW baju atau pakaian yang terbaik yang dimilikinya. Walaupun nggak mesti baru dan nggak mesti mahal, tapi ada sesuatu yang berbeda di hari itu yang ingin dia gunakan, karena berhias di hari itu disunahkan karena hari bersenang-senang, hari bergembira, ya, yang tadi kita katakan di awal dengan batasan-batasan yang sudah disebutkan dalam syariat, tentunya yang dibolehkan dalam syariat, maka disunahkan untuk menampakkan, ya, keceriaan, kesenangan di waktu itu. Ya, jangan malah menangis-nangis. Kalau kita berbeda, emang nggak ngerti kenapa demikian keadaannya, ya. Kita bulan hari bergembira tapi pada nangis. Nah, ini apakah mungkin nangisnya nangis gembira? Wallahu a'lam. Ya, tapi yang terjadi demikian. Nah, nanti kalau ada waktu kita lihat apa hal-hal yang dilarang atau menjadi bid'ah dilaksanakan di hari itu. Diriwayatkan dari Abi Dunya dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dikatakan Ibnu Umar, ya, dikatakan bahwa beliau radhiyallahu anhuma menggunakan baju terbaiknya, ya. Jadi baju yang terbaik yang beliau gunakan. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik berkata, sami'tu ahlal ilmi yastahibbuna tiba wa zinata fi kulli aid. Ya. Aku mendengar dari banyak ahli ilmu, dari para ulama, disukai untuk memakai wangi-wangian dan berhias. Jadi berwangi-wangi, berhias, keluar untuk melaksanakan salat dan di hari itu disukai, dicintai. Ya, nah ini juga sebenarnya memakai wangian memang disukai, ya. Untuk itu harus benar-benar menjadi perhatian bagi setiap kaum muslimin untuk masalah ini, yakni masalah berhias dan masalah berwangi-wangian. Ya, jadi jangan sampai kelihatannya lusuh dan tidak enak dipandang, gitu ya. Nah, ini juga harus dihindari. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah tentang mandi di hari raya, dikatakan ittafaq al-fuqaha
ala annahu ghassala aidain hasan liman fa'alah. Ya. Bahwa para ulama ahli fikih itu sepakat, ya, bahwa mandi di hari raya itu, ya, hari Idul Fitri dan Idul Adha disunnahkan, ya, disunnahkan. Jadi jangan sampai juga terlambat bangun akhirnya nggak mandi. Nah, ini bahaya. Kemudian hal lain yang perlu juga dijaga dalam berhari raya adalah memasukkan rasa senang kepada kaum muslimin, ya, memberikan rasa gembira kepada kaum muslimin yang lain pada hari itu juga bagian dari yang disunnahkan. Maka kenapa kita mengeluarkan zakatul fitr di hari itu? Agar tidak ada lagi orang yang bersedih tidak bisa makan pada waktu hari itu, ya. Kenapa kita mengeluarkan zakatul fitr? Agar tidak ada lagi orang yang bersedih tidak bisa makan di hari itu. Maka hari Idul Fitri atau Idul Adha adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hari raya itu adalah hari makan dan minum dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya hari bergembira, bahkan sampai saum saja diharamkan di hari itu. Tidak dibolehkan hari itu, karena hari itu hari raya, hari bergembira. Tidak boleh bersedih, tidak boleh merasa ada kaum muslimin yang tidak bergembira di saat itu, ya. Jadi dia harus merasa senang dengan datangnya hari raya itu. Dan hari itu maka hari dilarang kita berpuasa, ya, karena notabene kalau kita puasa berat, ya, melaksanakannya ada keberatan, walaupun ini dalam rangka ketakwaan, tapi tetap saja dilarang. Maka kenapa hari Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya itu dilarang kita berpuasa? Karena hari itu hari di mana kita harus bergembira dan bersenang-senang. Kemudian yang lainnya yang disunnahkan di hari raya adalah ucapan tahniyah, ucapan kegembiraan, ya, kepada orang lain. Dan di kalangan salafus saleh, dari kalangan para sahabat dikenal dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini disunnahkan mengucapkan antara satu dengan yang lain di antara kaum muslimin adalah dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ucapan-ucapan yang lainnya dibolehkan selama ucapan-ucapan itu ada adat di sebuah tempat, di mana di tempat itu ucapan untuk menunjukkan tentang kegembiraan dan kebaikan, ya. Tapi yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini juga yang harus kita biasakan. Dan yang terakhir, ya, yang disunahkan atau dibolehkan dalam berhari raya adalah ziaratul ahram wal asdiqa, yakni mengunjungi kerabat, karib kerabat, dan mengunjungi teman-teman. Ya, ini juga diperbolehkan di hari raya, ya. Jadi ini juga ada tradisi di negeri kita yang sangat dijaga, yakni tradisi berhari raya di kampung halaman, ya. Tapi yang sangat disayangkan adalah banyaknya kesia-siaan dan perhambur-hamburan harta dan waktu dalam melaksanakan ini. Jadi ini disunnahkan, dibolehkan itu hanya batasan-batasan yang wajar saja. Jangan sampai akhirnya untuk melaksanakan ini kita korbankan 10 terakhir di bulan Ramadan yang fadilahnya sangat besar, ya. Kita korbankan kebaikan-kebaikan 10 malam terakhir bulan Ramadan hanya untuk mengejar ini, ya. Ini yang juga tidak diperkenankan, ya. Tapi saling mengunjungi, saling memberi hadiah di hari itu diperbolehkan, silakan, selama
tadi ya, tidak berlebih-lebihan dan malah membuang yang utama apa? Menjaga ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang merupakan sangat besar padilahnya, yang ini banyak saat ini kita lalaikan ya. Di sini disebutkan tentang bagaimana tentu keutamaan bersilaturahim ya. Itu dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran banyak sekali dicontohkan, banyak sekali disebutkan ya. Walaupun bukan hanya pada saat hari raya, tapi di saat hari raya tentu lebih diperbolehkan lagi, diperkenankan lagi untuk kita menyambung tali silaturahim dan menjaga tali silaturahim kita ya, kekerabatan kita dengan saudara-saudara kita ataupun dengan teman-teman kita yang lain, saling berkunjung dan tadi ya, saling mengucapkan kata-kata kebaikan, mengucapkan kata-kata doa untuk supaya kita semua ibadah kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ada beberapa hal ya yang salah atau satu perkara-perkara yang tidak diajarkan di dalam Islam, berapa poin dan sangat disesalkan tentu bagi kita di negeri kita saat ini marak dilaksanakan ya. Yang pertama adalah mengucapkan takbir atau bertakbir tadi dengan cara-cara berjamaah ya, baik di masjid-masjid ataupun di jalan-jalan ataupun di mana saja dengan cara seperti itu, dan alat-alat yang tidak diperkenankan untuk diperdengarkan di dalam Islam, alat-alat musik bahkan mengiringi itu semua ya. Ini yang pertama yang terjadi di kalangan kita. Yang kedua adalah ziaratul kubur yaumul id ya, yakni mengkhususkan hari raya dengan berziarah kubur ya. Dan terlebih lagi adalah berziarah kubur dengan cara-cara yang tidak disunnahkan, dengan adab-adab yang telah jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Meminta maaf kepada orang yang ada dalam kubur, terutama kubur orang tuanya ya. Udah meninggal baru minta maaf ya. Ini kondisi kenyataan yang ada. Makanya kita lihat di negeri kita kalau hari raya itu yang macet di kuburan ya. Di kuburan itu biasanya jalan-jalan macet, penuh, sesak ya. Nah, ini juga yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Kemudian yang juga tidak ada contohnya adalah, mungkin ini sudah lalu pernah kita kerjakan juga, yakni mengucapkan tahniah dengan bitokoh, kartu ucapan ya. Dan ini dikatakan tasabbuh bil kufar ya. Jadi mengucapkan kata-kata tadi kesenangan, kegembiraan melalui bitokoh. Dan alhamdulillah mungkin saat ini karena lebih banyak canggih lagi alat komunikasinya, maka tidak dengan itu ya, tapi dengan telepon, dengan itu. Tapi itu bukan suatu hal yang bid'ah tentunya ya. Kalau memang jaraknya tidak dikemungkinkan kita mengucapkan itu lewat telepon dan sarana-sarana komunikasi lainnya, maka tidak mengapa. Ini hal-hal yang paling banyak kita laksanakan di negeri kita kaum muslimin, terutama 2 poin tadi di atas ya, yakni tentang bagaimana cara mengucapkan takbir yang banyak dilaksanakan oleh kaum muslimin, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik lafadznya juga banyak yang dimodernkan gitu ya, banyak ditambah-tambahkan. Dan kedua adalah dengan cara berjamaah ya. Dan yang terakhir adalah ziaratul kubur ya, yang mengkhususkan, sebab ziaratul kubur sebenarnya adalah satu hal yang sunnah yang dibolehkan dalam syariat Islam. Tapi ketika dia mengkhususkan di waktu-waktu tertentu, maka ini perlu dalil ya, perlu dalil yang khusus ya.
Karena tidak ada contohnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan itu di hari raya, maka kita pun tidak boleh mengkhususkan, menspesialkan waktu itu untuk berkunjung atau berziarah ke kuburan-kuburan tertentu, ya. Itu mungkin yang perlu kita ketahui agar kita bisa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dalam melaksanakan hari raya, mengisi hari-hari raya kita dengan penuh kebaikan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.